Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Robin pada channel Algoritma dan Pemrograman. Nah, topik kali ini adalah menggunakan function atau subprogram. Nah, jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat program bubble sort ya, di mana nanti saya akan mengimplementasikan algoritma bubble sort ini ke dalam function ya. Oke, jadi saya perbesar. Nah, jadi function di dalam bahasa program itu sebenarnya secara teoritis ada banyak manfaatnya, menghemat program, menghemat baris program apabila dipanggil beberapa kali. Kemudian yang kedua, membuat program utama kita itu terlihat lebih manusiawi ya, tapi kita akan mencobanya aja langsung. Oke. Nah, apabila kita mau membuat function, disarankan kita membuat define program utama. Jadi selama ini apa yang kita buat itu tidak menggunakan define main. Jadi supaya nanti kita tidak bingung membedakan program utama dengan function, ya function utama dengan function kita, maka sebaiknya kita membuat define main. Define main artinya program utama. Nah, kemudian akhir dari program itu harus dituliskan dengan main juga. Nah, inilah program utama kita. Ya, ada juga yang menyebutnya sebagai function utama, main function ya. Oke. Nah, jadi kenapa variable data ini dibuat di atas main, di luar main ya, supaya dia bisa menjadi variable global yang bisa berlaku di semua function yang ada. Apabila data ini saya buat di dalam def main, maka nanti di function lain variable data ini tidak dikenal. Jadi istilahnya variable data ini hanya jago kandang gitu ya, tidak dikenal di dunia luar main. Nah, jadi disarankan variable data kita buat global ya. Agar bisa diakses oleh semua function. Nah, selanjutnya yang bisa kita buat menjadi function yang pertama adalah ini. Ini manfaatnya adalah menambahkan, ini gunanya adalah menambahkan elemen array secara dinamis ya. Oke, nah jadi boleh kita jadikan function di sini. Misalnya kita jadikan function dengan nama membuat elemen atau menciptakan elemen, itu aja, ciptakan elemennya. Nah, jadi kita harus membuat sebuah function, define function ciptakan elemen, ya ciptakan elemen, titik 2. Nah, isinya adalah program yang tadi. Oke, selesai ya. Nah, kemudian yang bagian ini, nah perhatikan bahwa bagian yang di sini adalah digunakan untuk mengacak data, ada komentarnya. Oke, jadi di sini saya boleh cut dan gantikan dengan acak elemen misalnya. Jadi di sini saya membuat define acak elemen. Define mengacak elemen, isinya adalah program yang tadi. Seperti itu ya. Nah, kemudian perhatikan bahwa bagian ini, 4 baris ini dengan 4 baris yang ada di sini hampir sama. Jadi saya pinjam salah satu, cut, di-cut ya. Setelah kita cut, kita coba gantikan dengan perintah cetak. Ya, cetak data atau cetak aja. Cetak aja. Nah, jadi saya boleh membuat di sini define cetak. Isinya adalah ini. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini sudah jadi function cetak yang data setelah diurutkan, berarti data sebelum diurutkan juga boleh dong saya ganti dengan cetak sehingga keterangannya tidak saya butuhkan lagi. Nah, yang terakhir adalah mengurutkan dengan bubble sort. Jadi saya boleh cut bagian yang ini, saya ganti menjadi ya urutkan dengan bubble sort. Oke. Nah, jadi saya harus membuat lagi sebuah function urutkan dengan bubble sort. Oke. Nah, tapi nanti di sini ada beberapa problemnya. Tapi kalau kita perhatikan sekilas, program utama kita itu sangat manusiawi sekali. N adalah masukkan jumlah data yang diinginkan. Lalu proses selanjutnya adalah ciptakan elemen. Proses selanjutnya adalah acak elemen. Proses selanjutnya adalah cetak datanya.
proses selanjutnya adalah urutkan, proses selanjutnya adalah mencetak. Nah, jadi kalau kita dengan memanfaatkan function, program utama itu terlihat lebih manusiawi, lebih mudah kita pahami. Meskipun isinya kita nggak pernah ngerti misalnya isinya ini ya, apalah artinya ini. Tetapi dengan melihat program utama ini kita merasa kok sepertinya memogram itu kok jadi mudah gitu. Oke, nah kita coba jalankan. Nanti ada problem juga. Masukkan jumlah data misalnya 100. Nah, inilah problemnya, masalah yang terjadi. Nah, katanya N tidak dikenal. Kenapa? Karena N hanya dipakai di dalam def main. Nah, gitu ya. Sementara di dalam function ini menggunakan N ya, menggunakan N. Jadi N itu dipakai di main, sehingga tidak dikenal di function lainnya. Makanya N di sini menjadi variabel lokal yang tidak dikenal oleh dunia luar dari main ya. Ada beberapa solusi memang ya, di mana N digantikan dengan len dari data, boleh seperti ini, ya. Ini juga diganti len data, tetapi kalau mau tetap mempertahankan variabel N, maka jadikanlah variabel N itu adalah variabel global. Letakkan di bagian atas, itu cara pertama. Cara kedua ya, Cara pertama tadi menggunakan len, cara kedua adalah menjadikan dia variabel global. Nah, ternyata gagal. Kenapa? Karena variabel N di global ini ternyata berbeda dengan variabel N yang di local main ini. Jadi bagaimana ya baiknya ya? Nah, caranya terpaksa kita ganti lagi. Nah, jadi menggunakan parameter. Nah, ciptakan elemen, kita berikan informasi N. Tetapi pada saat dijalankan error. Error ya. Kenapa? Karena yang memanggil ciptakan elemen memberikan satu informasi integer, tetapi yang menerima tidak ada informasi apapun. Nah, jadi boleh di sini saya pasang variabel jumlah. Nah, dengan cara seperti ini maka ciptakan elemen ini mengirimkan nilai n kepada variabel jumlah. Nah, sehingga di sini variabel n dikenal sebagai jumlah, bukan sebagai n ya. Nah, kalau saya jalankan masih tetap ada masalah. Yaitu variabel n di masalah function ciptakan elemen sudah selesai, tapi di masalah cetak elemen ini masih ada masalah ya. Nah, jadi seperti tadi kita ikuti caranya, gunakan variabel jumlah, variabel jumlah misalnya, maka setiap variabel n di function itu bukan dikenal sebagai n, tetapi dikenal sebagai jumlah, ya. Nah, untuk itu kita jalankan, tetap ada error. Ya, ada error. Nah, kalau yang error yang ini disebabkan karena begini. Kalau yang tadi disebabkan karena kita memberikan informasi kepada ciptakan elemen, tapi tidak ada variabel yang menampung nilai integer tersebut. Sekarang terbalik. Kita memanggil acak elemen, cetak, urutkan, ya. Kita tidak memberikan informasi apapun, tetapi yang dipanggil ini ternyata membutuhkan informasi. Ya, gitu ya. Nah, jadi yang ada di sini, kalau di dalam teori daripada pembahasan subprogram, ini disebut sebagai calling module. Jadi bagian program yang memanggil. Ini main disebut sebagai calling module ya. Nah, kemudian ciptakan elemen yang di sini disebut calling module. Main ini adalah modul yang memanggil ciptakan elemen. Nah, jadi ciptakan elemen dan yang lain-lain di sini, ini disebut call module, dipanggil. Ya, ini disebut sebagai ya modul yang dipanggil, function yang dipanggil ya. Jadi istilah itu sering digunakan. Oke, nah kita coba acak elemen, berapa elemennya? Sebanyak n. Cetak elemen sebanyak n. Cetak elemen sebanyak n. Urutkan juga sebanyak n. Oke, kita coba jalankan. Mungkin saya ulangi aja. Oke, masukkan jumlah data acak yang diinginkan, misalnya 14. Nah, inilah data acak yang diurutkan, inilah dia data acak yang didapatkan, yang di sini data acak yang diurutkan. Tetapi keterangannya salah. Loh, kok dua-duanya data setelah diurutkan ya? Yang benar kan yang pertama data sebelum diurutkan. Nah, jadi untuk itu kita bisa memanfaatkan informasi yang ada di dalam cetak ini ya. Jadi seperti ini. Boleh saya menambah di depan atau di belakang juga boleh ya. Cetak n
dengan keterangan sebelum, yang di sini cetak N dengan keterangan setelah. Nah, sehingga di sini yang terjadi adalah pemanggilan function cetak itu sekarang ada dua informasi, ada integer dan ada string. Jadi sementara yang menerima hanya ada satu informasi. Jadi kalau dijalankan programnya tidak konsisten sehingga terjadi error. Ya. Nah, dibutuhkan satu argumen tetapi yang diberikan dua. Ya, jadi yang dipanggil itu membutuhkan satu elemen, tetapi yang memanggil itu memberikan dua elemen. Nah, jadi ini tentunya harus disesuaikan. Misalnya keterangan. Jadi sehingga N akan dikirimkan kepada jumlah, nilai N diberikan kepada jumlah. Nah, keterangan sebelum diberikan kepada variabel ket ya di sini ya. Nah, jadi sehingga supaya setelah ini bisa berubah menjadi keterangan, maka setelah ini boleh ditutup keterangannya sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi kutip pembuka dan penutup yang ini adalah string sebelah kiri adalah satu objek string yang berbeda dengan satu objek string yang ini dengan satu objek string yang di sini. Nah, jadi beginilah cara kita menyisipkan keterangan di dalamnya, tetapi masih tetap ada problem. Coba kita jalankan ya. Oke. Oh, ternyata bisa ya. Oke, nah coba perhatikan. Data sebelum diurutkan, data setelah diurutkan. Nah, yang saya maksud terjadi problem itu adalah apabila kita menyambung dengan tanda koma pada saat dicetak. Nah, ini sedikit masalah. Nah, jadi spasinya terlalu banyak. Nah, jadi biasanya kita mencetak itu objek yang berbeda dipisahkan dengan koma ya. Tetapi apabila Anda mau mencetak dengan tambah, ya sah aja sih. Tidak ada masalah kok. Coba kita jalankan. 14 data, inilah dia hasilnya. Nah, jadi ada beberapa isu ya. Pembahasan program kita udah selesai sampai di sini. Jadi saya mau menjelaskan bahwa ada beberapa term ya atau istilah di dalam pembelajaran function. Istilah yang pertama adalah function versus procedure. Apa bedanya? Gitu ya. Ini secara teoritis saja. Nah, apa yang kita buat di sini semuanya adalah bersifat prosedur, bukan function. Kenapa? Karena secara umum ya, function itu harus mengembalikan nilai. Contohnya fungsi apa? Sinus. Ya, logaritma. Ya, sinus, logaritma. Ini function-function yang memberikan nilai. Karena kalau sinus ini kalau kita berikan sebuah nilai sudut, itu akan menghasilkan sebuah nilai, kan seperti itu ya. Begitu juga dengan logaritma. Jadi supaya function bisa mengembalikan nilai itu biasanya di function kita itu wajib ada berita return sebuah nilai ya. Nah, tetapi pembahasan function tidak akan kita bahas di video ini. Oke, nah isu yang kedua adalah ya jadi yang kita buat dari tadi adalah sebuah prosedur ya, bukan function. Karena tidak ada pengembalian nilai yang dibutuhkan di bagian program yang memanggil ya. Nah, isu kedua adalah variabel lokal dan variabel lokal. Global. Ya. Nah, ini seperti ini tadi contohnya, ini variabel global. Nah, kalau yang seperti ini tadi contohnya ini ya, jumlah. Ini variabel lokal. Ini juga variabel lokal ya. Nah, kemudian isu yang lain adalah ya, passing by value versus passing by reference. Nah, jadi isu-isu seperti ini mungkin sebagai petunjuk untuk pembelajaran penonton selanjutnya ya. Passing by value, passing by reference. Jadi demikianlah video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.